Ini pertanyaan tentang adakah masyarakat yang mengeluh kalau Oh karena iya, karena penghasilan utamanya dari sektor pariwisata. ya seperti yang saya tadi, perhotelan pasti ini. Travel itu yang mengalami, jadi industri pariwisata khususnya pemilik hotel, tenaga kerja di hotel, perhotelan, dan juga travel itu yang prawisata itu yang mengalami. Memang termasuk beberapa resto rumah besar, rumah makan itu pasti mengalami penurunan. Jadi memang pengaruhnya sangat signifikan. Itulah Pak Gubernur mendorong bagaimana kita tetap menghidupkan pasar dengan aktivitas-aktivitas pembangunan yang sedang berjalan harus dipercepat seperti itu. Terkait itu sendiri Dinas Pariwisata bagaimana cara menghadapi menyikapi keluhan-keluhan Dari para para pelaku. pelaku. Ya kami kan fungsi dinas lebih banyak memfasilitasi. Jadi bagaimana membangun hubungan dukungan misalnya adanya kebijakan-kebijakan nasional. Kan ada kebijakan nasional, ada stimulus ekonomi, ada stimulus sosial, demikian juga provinsi juga melakukan yang sama, kabupaten yang sama. Jadi fungsi kita adalah bagaimana kita menjembatani mereka. Jadi agar mendapatkan ruang peluang dukungan seperti itu. Ya, apalagi sekarang kebijakan-kebijakan memang dia tidak langsung ke pariwisata, tetapi punya korelasi dengan pariwisata. Jadi sekarang bahkan peluang yang diberikan itu cukup besar nilainya bagi industri pariwisata. Tapi salah satu tantangannya memang harus menyiapkan, harus mengusulkan sendiri. Jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata hanya memfasilitasi, mengkomunikasikan segera Anda melakukan pendaftaran karena itu tidak link ke kita langsung ke bersangkutan. Berarti yang bersangkutan langsung ke Dinas Pariwisata kok? Langsung ke ada disiapkan ini secara online ya, pendaftaran secara online. Bisa disebut alamatnya Bapak? Jadi ya itu memang rata-rata ini kan sudah lewat ini. Jadi ada yang difasilitasi kemarin oleh OJK seperti itu sudah. Jadi termasuk yang kemarin melakukan expo itu kan salah satu medianya itu. Jadi ada yang secara ini rata-rata yang kami fasilitasi yang merupakan kebijakan nasional rata-rata sudah tutup. Satu yang sedang berproses tadi yang UMKM yang kita kan ada peluang sekitar 100-an ribu UMKM yang kemudian difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan seperti itu. Baik Saudara Andri, demikian jawaban dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang belum dijawab belum puas dengan jawaban dari Bapak Kepala Dinas, mungkin bisa dilayangkan lagi pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Rio. Apa tindakan jangka pendek dari Dinas Pariwisata sendiri untuk recovery pariwisata NTT kita ini di masa pandemi? Jika ada, apa output yang diharapkan? Ya, jadi recovery yang kami lakukan sekarang, jadi di masa pandemi kan pada saat work from home kami meningkatkan kualitas informasi destinasi. Itu yang kita lakukan. Jadi misalnya kami menyiapkan informasi-informasi destinasi tematik. Berikutnya kami juga menyiapkan tadi konsolidasi dengan seluruh pengelola destinasi untuk memastikan destinasi itu aman, ya. Jadi aman. Jadi kami melakukan webinar. Jadi kami kebetulan dalam kerangka ini menyiapkan apa disebut dengan sekolah lapang ekowisata desa. Jadi kita menyiapkan sekolah lapang itu selama pandemi, selama work from home selama 2 bulan, kami intensif melakukan itu. Langkah-langkah berikutnya kami melakukan tadi pameran pariwisata secara virtual. Ini pertama kali terjadi. Itu dilakukannya seperti apa, Bapak? Jadi kita teman-teman kita melakukan pameran secara virtual, fotografi dan kigram, dan ini dikirim oleh teman-teman fotografer, dan kemarin sudah ada penilaian, pemenangnya sudah ada. Jadi ada penghargaan dari Bapak Gubernur, dan juri yang menilai foto-foto yang dikirim dalam bentuk pameran tadi adalah dilakukan oleh fotografer nasional. Lebih banyak dia ya seperti mendukung pariwisata, tidak ada bayaran dari kami.
itu luar biasa seperti itu. Mereka dengan sukarela. Sukarela ya. Jadi tentu ini yang dilakukan langkah-langkah perbaikan dengan langkah-langkah yang kami lakukan ini ternyata mendapatkan atensi luar biasa tentang respon terhadap posisi pariwisata NTT. Akibatnya Mbak Ella, jadi Dinas Pariwisata NTT 2020 adalah dinas masuk kategori dinas dengan DMO terbaik nasional, 5 terbaik nasional. Artinya apa? Jadi ini kan itu yang bisa kami lakukan. Tentu tindak lanjut yang berikutnya adalah lebih kita tekankan kepada bagaimana meningkatkan kualitas gerakan bersih yang tidak memerlukan terlalu banyak orang lain. Artinya bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas di destinasi wisata. Jadi para pelaku usaha sendiri harus Ya, harus aktif, menanamkan gerakan ya. kesadaran kebersihan juga. Itu menjadi pelopor mereka seperti itu. Oke. Ya.